keluarga kita, maka menjadi haknya ketika kita kunjungi, ketika kita jenguk, ya. Dan kita tentunya berikan doa kepada mereka yang sakit. Kemudian itu posisi ketika kita menemukan yang sakit atau kita sedang sakit. Yang kedua, apabila ia hampir sampai kepada ajalnya, ya, ketika akan menemui ajalnya atau ketika dia sakaratul maut, maka yang pertama, hendaklah ia bersangka baik kepada Allah. Hadis Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kamu semua mati kecuali berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah. Dan hadis Anas bahwa Nabi SAW masuk kepada seorang pemuda yang hampir pada ajalnya. Maka beliau bersabda, bagaimana perasaanmu? Jadi Nabi bertanya kepada pemuda tersebut yang sedang sakaratul maut, bagaimana perasaanmu? Lalu jawabnya, aku berharap kepada Allah dan khawatir akan dosa-dosaku. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau berkumpul kedua sifat itu dalam hati seorang hamba, pada peristiwa seperti ini tentulah Allah memberikan apa yang diharapkan dan melindunginya dari apa yang ditakutkan. Artinya si pemuda tersebut berharap, ya, penuh pengharapan kepada Allah, dan ia merasa khawatir akan dosa-dosanya. Nah, ketika berkumpul kedua sifat dalam hati seorang, maka Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan melindungi dari apa yang ditakutkan. Sehingga ketika kita menemukan saudara kita, keluarga kita sedang sakaratul maut, maka kita berhusnuzon bahwa itulah yang terbaik, bahwa itulah apa yang Allah tentukan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang milik atau harta benda. Firman Allah Ta'ala, diwajibkan kamu bila mana seorang dari kamu kedatangan mati, kalau meninggalkan harta benda atau harta warisan, supaya berwasiatlah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Artinya kalau misal masih mampu untuk memberikan wasiat, maka kita tanyakan apakah ada wasiat yang disampaikan. Demikian. Kemudian selanjutnya, hendaklah ia kamu talkinkan atau tuntun baca orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Hadisnya berbunyi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu. Talkinkanlah mayatmu atau orang yang akan meninggal dengan mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Jadi itu yang nomor 3. Ketika kita menemukan saudara keluarga kita yang sedang menemui ajalnya atau sakaratul maut, maka kita talkinkan, bimbing, tuntun dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan selanjutnya, hadapkan ia ke arah kiblat. Hadis Abu Qatadah bahwa Barok bin Ma'rur yang berwasiat supaya dihadapkan ke kiblat. Maka sabda Nabi, ia mencocoki fitrah. Ya. Jadi ketika waktu itu Bara bin Ma'rur itu berwasiat supaya ketika meninggal itu dihadapkan ke kiblat. Maka Nabi menyampaikan bahwasannya itu mencocoki fitrah. Artinya memang demikian. Jadi ketika kita menemukan saudara keluarga kita yang sedang sakaratul maut atau menemui ajalnya, yang pertama kita berhusnuzon, berprasangka baik bahwasannya itu sudah ketentuan dari Allah, itulah yang terbaik bagi dia. Lalu yang kedua, berwasiat. Ya, diminta kalau misalnya masih mampu untuk berwasiat, kalau misal memang masih mampu, silahkan berwasiat lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, kita talkin, kita tuntun dengan membaca la ilaha illallah sembari dihadapkan menghadap ke kiblat. Ya.
Itu ketika kita menemui seseorang ketika sampai pada ajalnya atau sakaratul maut. Yang selanjutnya ketika sudah meninggal, maka yang pertama pejamkanlah matanya, dan yang kedua doakanlah baginya. Jadi pejamkan matanya lalu doakanlah. Hadisnya dari Ummi Salamah, katanya Rasulullah SAW datang kepada Abi Salamah di waktu sampai pada ajalnya, padahal matanya celik atau terbuka. Maka beliau memejamkannya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya ruh itu kalau dipecatkan atau dicabut diikuti oleh mata, maka bergemuruhlah orang-orang dari ahlinya. Maka beliau bersabda, janganlah mendoakan atas dirimu kecuali kebaikan, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini atas apa yang kamu katakan. Kemudian sabda Nabi, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, junjunglah derajatnya setinggi derajat orang-orang yang solih, lapangkan dan beri gantinya padanya pada sepeninggalnya. Jadi ketika menemukan mayit tersebut terbuka matanya, maka tutupkanlah matanya dan doakanlah. Bunyi doanya tadi ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau dalam hadisnya disampaikan Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khuffu fi aqibihi. Itu. Nah, itu doanya ya yang tadi disampaikan artinya. Artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, junjunglah derajatnya setinggi derajat orang-orang yang solih, lapangkan dan beri gantinya pada sepeninggalnya. Itu 1 dan 2. Yang selanjutnya, selubungilah ia dengan kain yang baik. Hadis Aisyah radhiyallahu an bahwa ketika wafat Rasulullah, beliau dirahab dengan kain hibaro, sejenis kain Yaman yang bercorak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, begitu meninggal, maka langsung diselubungi, ditutup. Nah, biasanya di sini pakai apa, Pak? Kain panjang. Kain panjang ya, batik gitu ya. Apa namanya? Samping ya kalau di kita ya, maksudnya. Kain panjang. Ah, kain panjang ya. Kalau di sana di saya itu samping namanya itu ya. Kemudian lunasilah hutangnya dengan segera kalau ia berhutang. Nah, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, nyawa orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehingga dilunasinya. Nah, jadi lunasi dulu hutangnya ketika memang dia berhutang. Nah, makanya ketika selesai menguburkan, kita biasanya ada perwakilan keluarga itu menyampaikan, kalau si fulan ini memiliki utang piutang, maka silahkan hubungi ahli warisnya atau keluarganya, seperti itu. Itu dalam rangka melaksanakan hadis ini ya. Kemudian lunasilah hutangnya dengan segera kalau dia berhutang. Selanjutnya nomor 5, lalu segeralah pemeliharaannya. Hadis Ali, Rasulullah bersabda, 3 perkara hai Ali tidak boleh dipertangguhkan, yaitu sholat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya. Jadi itu hadisnya. Jadi ketika memang keluarga kita, saudara kita meninggal, maka segerakanlah pemeliharaannya. Karena ada 3 hal yang harus disegerakan. Yang pertama tadi, sholat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, jenazah apabila ia telah terang matinya, meninggal, sudah jelas, sudah yakin, sudah diyakinkan itu meninggal. Dan yang terakhir, apabila wanita tidak bersuami, ya, bila telah menemukan jodohnya, itu harus segera dinikahkan, ya, disegerakan. Selanjutnya, kabarkanlah kepada kerabat dan teman-teman kaum muslimin. Artinya meninggalnya si fulan tersebut segera diumumkan, disampaikan, ya, agar semua dapat mengetahuinya. Hadisnya ada bahwa Nabi SAW memberitakan kematian Raja Najasyi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu an pada hari mangkatnya.
dan beliau memberitakan kematian Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abdullah bin Rawahah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa beliau bersabda tentang orang yang menyapu masjid yang meninggal dikubur pada malam itu, tidak sunikah kamu memberitakan kepadaku? Dan ada riwayat lain Nabi bersabda, mengapa kamu tidak memberitakan padaku? Artinya ketika kita ada saudara, keluarga, tetangga kita meninggal, maka segerakan untuk diberikan kabar atau diberitahukan kepada yang lainnya. Itu ketika kita menemukan seorang tadi dari mulai sakit, kemudian menemui ajal sampai meninggal. Nah selanjutnya, kalau hendak memandikan mayat, nah ini ketika memandikan mayat, yang pertama, maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudhu. Hadis Ummu Atiyah bahwa Rasulullah bersabda, ketika anak perempuan beliau dimandikan, mulailah dengan anggota kanannya dan anggota wudhunya. Artinya, karena memang Rasulullah mencontohkan dan menjadi sunnah beliau, ketika segala sesuatu itu diawali dengan yang kanan terlebih dahulu. Ya, ketika melakukan hal yang baik itu diawali dengan kanan. Baik wudhu, mandi, menyisir, ya, dan memakai baju dan lain sebagainya. Nah, ketika memandikan mayat juga, mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudhu. Kemudian, dan mandikanlah dengan bilangan gasal, ganjil, 3 atau 5 kali atau lebih dari itu, dengan air dan daun bidara, serta pada hari yang terakhir, pada kali yang terakhir, taruhlah kapur barus meskipun sedikit, dan jalinlah rambut mayat perempuan 3 pintal. Nah hadisnya, mandikanlah ia 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu, menurut pendapatmu, dengan air dan daun bidara. Pada akhirnya taruhlah kapur barus atau sedikit kapur barus. Maka bila mana sudah selesai, beritahukanlah kepadaku. Maka ketika kami telah selesai, kami memberitahukannya kepada beliau, maka beliau memberi kepada kami kainnya seraya sabdanya, kenakanlah ini, yakni kainnya. Artinya bilangannya gasal atau ganjil, ya, bisa 3, 5, 7, atau menurut pendapatmu, yang penting ganjil. Bisa kalau 7 kurang bersih, bisa 9 masih kurang bersih juga, bisa 11. Nah kemudian menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah kalau sekarang dia biasanya digantikan, kalau di sini sabun apa Pak biasanya Pak? Macam-macam ya. Nah kalau di saya itu biasanya gips, itu spesialis tuh. Kalau mereka itu dengan sabun gips ya. Nah kemudian taruhlah kapur barus atau sedikit kapur barus pada yang terakhir. Lalu kemudian keringkanlah dengan handuk atau misalnya. Nah setelah dimandikan, dikeringkan dengan handuk atau semisalnya, bisa kain dan sebagainya. Yang selanjutnya, hendaklah mayat pria dimandikan oleh pria, dan dibenarkan bagi salah seorang dari suami istri memandikan yang lainnya. Artinya istri memandikan suami, suami memandikan istrinya. Nah, dalam hadisnya bisa dibaca ya Bu ya Pak. Selanjutnya, dan tutupilah kalau ada celah di tubuhnya. Nah ini hadisnya bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memandikan mayat lalu merahasiakan cacat tubuhnya, maka Allah memberi ampun baginya 40 kali. Nah kalau kita misal memandikan, nah kemudian menemukan cacat dalam tubuhnya, maka jangan disampaikan, jangan dikasih tahu kepada yang lain, karena dengan menjaga cacat tubuhnya tersebut, celahnya tersebut, maka Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Itu saking tidak bolehnya kita ubar celah tersebut. Itu memandikan mayat ya. Jadi yang pertama tadi dari mulai anggota kanan serta anggota wudhu, kemudian dengan bilangan yang gasal 3, 5 dan sebagainya. Selanjutnya ketika memandikan itu kita membersihkan seluruh kotoran-kotorannya semampu kita ya.
Ya, artinya ketika memang kita mampu, misal ada sedikit kotoran yang terakhir itu bisa di apa namanya diurut gitu ya? Diurut. Apa? Dibedoni. Ah, di itu lah ya. Saya kurang pasti menyampaikannya. Nah, di itu ya Pak ya. Nah, kalau ini misal di hidungnya dibersihkan, ya kadang itu kan biasanya sekali siram itu belum apa ya namanya merekah ya. Nah, itu kan bisa nunggu dulu sampai apa ya buka ya. Nah, begitulah. Nah, sampai itu, sampai dibersihkan sampai kita yakin itu bersih. Dan dicampur dengan daun bidara. Nah, kalau bisa tidak ada di sini biasanya pakai sabun gitu ya, Bu ya. Lalu dikeringkan dan sesudah itu ada ketentuan kalau pria dimandikan oleh pria, perempuan dimandikan oleh perempuan. Dan diperbolehkan ya apabila suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya. Dan terakhir setelah selesai, apabila kita menemukan celah dalam tubuhnya, maka kita tidak boleh mengumbarnya atau memberitahukan kepada yang lain. Selanjutnya cara mengafani mayit. Yang pertama, kafan atau bungkuslah mayit itu dengan baik-baik. Hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah bersabda, bila mana seorang dari kamu mengurusi jenazah saudaranya, maka hendaklah memperbaiki kafannya, mengafani dengan baik-baik. Kemudian hadis Jabir bahwa Nabi bersabda, apabila seorang dari kamu mengafani saudaranya, maka hendaklah baik-baik mengafani. Nah, maksud baik ini artinya kafan tersebut kondisinya baik, bersih, tidak lusuh atau apa ya istilahnya itu ya, disimpan di tempat yang baik. Kemudian hasil dari misal kalau belinya dengan uang yang baik, didapatkan dengan yang baik, artinya baik itu baik sifatnya maupun barang tersebut memang baik, cara mendapatkannya baik ya itu ya. Nah, kemudian dalam kain putih, jadi kain kafan ini berwarna putih karena hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, pakailah pakaianmu yang putih karena itu sebagus-bagusnya pakaianmu, dan kafanilah mayat-mayatmu dengan kain yang putih. Itu ya, kain yang putih. Selanjutnya yang menutup seluruh tubuhnya. Jadi kain kafan yang berwarna putih tadi itu dapat menutupi seluruh tubuhnya. Nah, ini ada hadis Khabab bin Al-Arati bahwa Mus'ab bin Umair pada hari perang Uhud sedang ia tidak meninggalkan sesuatu kecuali sehelai kain loreng. Maka kalau kami peruntukkan menutup kepalanya, tampaklah kedua kakinya. Dan kalau kami menutup kakinya, tampaklah kepalanya. Artinya kainnya tidak cukup. Ditarik ke atas, bawahnya kelihatan. Ditarik ke bawah, atasnya kelihatan. Nah, lalu kemudian Rasulullah menyuruh supaya menutupkan pada kepalanya dan supaya kakinya kami tutup dengan daun izhir. Nah, kemarin Pak Isan sudah nyari daun izhir itu, daun yang memberikan aroma yang wangi ya. Jadi ketika memang waktu itu kurang bahannya, jadi ketika ditarik ke atas bawahnya masih kelihatan, maka beliau mendahulukan dulu menutup kepalanya. Nah, kemudian yang bawah pakai daun izhir ya. Tapi sekarang insya Allah ya kain sudah ada ya, kain kafan sudah tersedia, sehingga keadaan kondisi tersebut mungkin bisa saja terjadi ketika memang kita di medan perang atau di hutan belantara gitu ya Pak ya. Kemudian, dan bila kamu hendak mengukupnya, maka ukuplah ia 3 kali. Hadis Jabir riwayat Ahmad dan Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda, bila mana kamu hendak mengukup mayat, maka ukuflah 3 kali. Jadi mengukuf itu mengasapi. Nah, kalau ini kan zaman dulu kan pawang itu dari kayu gaharu misalnya ya. Gaharu dibakar, kemudian diukupi mayat tersebut, diasapi agar nantinya itu ada meninggalkan wangi. Nah, kalau sekarang kan pakai minyak wangi langsung. Ketika dihamparkan kain kafan itu disemprot pakai minyak wangi atau dioles. Nah, itu mungkin zaman dulu itu namanya diukufi atau disiangi, diasapi ya. Lalu kemudian lulutlah ia dengan bau-bauan yang harum atau cendana, kecuali mayat yang sedang berihram, maka janganlah kamu tudungi kepalanya, jangan kamu lulut badannya, dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Lulutlah ini gosok atau balur.
dengan bau-bauan yang harum atau cendana. Nah, kalau di sini pakai apa, Pak? Kapur barus. Nah, jadi lulut itu gosok, balur di ini, dibalur-balur, digosok-gosok gitu kan badannya itu. Nah, kecuali mayat yang sedang berihram, janganlah kamu tudungi kepalanya. Jadi kalau yang meninggal dalam keadaan berihram, maka janganlah kamu tudungi kepalanya dan jangan kamu lulut badannya, dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Nah, hadis Nabi SAW ketika ada orang berihram meninggal karena terjatuh dari untanya bersabda, janganlah kamu lulut ia dengan cendana dan jangan pula kamu tudungi kepalanya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadisnya sampai bawah bisa dibaca ya Bu ya. Artinya dikhususkan ketika seorang meninggal sedang berihram itu, maka jangan kita tudungi kepala, jangan kita lulut, dan jangan kenakan harum-haruman, karena kelak dibangkitkan dengan keadaan bertalbiyah. Itu nomor 5. Selanjutnya, kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain. Hadis Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah dikafani dalam 3 pakaian putih bersih yang terbuat dari kapas tanpa baju, kurung dan serban. Nah, jadi tanpa baju kurung dan serban. Artinya ketika memang mayat laki-laki cukup dengan 3 lapis kain kafan. Nah, ketika perempuan, mayat perempuan, nah nanti ada ya di bawah. Nah, jadi kemudian yang lubang-lubang ditutup pakai kapas, ya? Lubang hidung di sini, kemudian telinga. Nah, pokoknya semua lubang-lubang ditutupi. Nah, untuk laki-laki tadi 3 helai kain kafan, dan mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung, kudung, selubung, lalu kain. Nah, untuk perempuan ini ada hadisnya, aku turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulullah waktu wafatnya, maka adalah mula-mula barang yang diberikan kepada oleh Rasulullah ialah kain, lalu baju kurung, lalu kudung, lalu selubung. Kemudian sesudah itu dimasukkan dalam pakaian yang lain. Kata Laila, selanjutnya selama itu Rasulullah di tengah pintu membawa kafannya dan menerimakannya kepada kami satu persatu. Jadi dihitungnya. Maka dapat disimpulkan untuk perempuan ini ada 5 lapis atau 5 helai kain. Ya, yang pertama kain yang untuk badan. Kemudian setelah itu ada izar atau bawahan, kemudian ada gamis, kemudian ada tudung, dan yang terakhir itu yang jadi di bawah itu 2 ya. Boleh nanti kita praktekkan ya Pak ya. Nah, jadi 1, 2, kemudian izar, gamis sama tudung. Nah, itu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk talinya biasanya berapa Pak? 3 ya. Bisa 3, bisa 5 atau seperlunya. Nah, itu. Dalam hadisnya tadi disampaikan ya, bahwasanya mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung. Nah, kain basahan itu adalah bawahan, kemudian baju kurung dan kudung serta selubung. Lalu kain ada 5 lapis, 5 helai. Dan yang terakhir, jangan berlebih-lebihan dalam hal kafan. Ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan dari Ali sampai Nabi, jangan kamu berlebih-lebihan dalam perkara kafan, karena sesungguhnya ia akan segera rusak. Artinya Nabi sudah mencontohkan demikian, maka itulah yang kita laksanakan. Selanjutnya, sesudah sempurna dimandikan dan dikafani, maka sembahyangkanlah mayat itu dengan syarat-syarat sholat. Jadi setelah selesai dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan. Hadis Jabir bahwa ada seorang muslim wafat di Khaybar dan dikabarkan kepada Rasulullah, maka sabda beliau, solatkanlah temanmu itu. Nah, kemudian dengan niat ikhlas karena Allah dan takbirlah, lalu bacalah Fatihah dan sholawat atas Nabi, lalu takbir, lalu berdoalah dengan ikhlas bagi mayat, maka takbirlah dengan berdoa,
nanti kita runut ya Bu ya, bacaan-bacaan seperti apa. Nanti diperjelas lagi. Nah kemudian setelah itu, dan bolehlah kita mensalatkannya di dalam masjid. Nah ketika niat disalat itu bisa di rumah, bisa juga di dalam masjid. Kemudian salatkanlah ia berjamaah 3 baris. 3 baris ya. Hadis Malik bin Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, orang mukmin yang mati lalu disalatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai jadi 3 saf, ya 3 baris, tentulah diberi ampun. Maka kalau sedikit bilangan orang yang mensalatkan jenazah, Malik bin Hubairah berusaha menjadikannya mereka itu 3 saf. Dan mengingat pula riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, orang Islam yang mati kemudian jenazahnya disalatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, tentulah Allah mengabulkan doa mereka untuknya. Nah artinya ketika memang misal cuma 10 orang, maka dibuatkan 3 baris. Nah kalaupun lebih, ya alhamdulillah gak apa-apa. Bahkan ketika memang lebih dari 40 orang ya. Nah disalatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, tentulah Allah mengabulkan doa mereka untuknya. Artinya itu kalau sedikit dibuat 3 baris, tapi kalau melebihi daripada 3 baris bukan tidak boleh seperti itu. Artinya lebih banyak, dan ketika memang mencukupi tempatnya, insya Allah bahkan ketika 40 orang itu Allah akan memberikan ampunan untuk si mayat tersebut. Kemudian hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria. Nah ketika mayat pria, imam itu berada di arah kepala dan arah tengah lambung mayat wanita. Nah ketika yang disolatkannya itu mayat wanita, maka imam ada di tengah-tengah atau di lambung ya. Kemudian janganlah mensalatkan pada waktu terbit matahari kecuali sudah naik, dan waktu tengah-tengah hari, dan pada waktu hampir terbenam matahari kecuali sudah terbenam. Jadi hadis Uqbah bin Amir katanya, 3 waktu Rasulullah mencegah kami mensalatkan, mengubur dan mengubur mayat kami. 1, waktu terbit matahari sehingga naik. Nah, yang kedua, waktu matahari di tengah-tengah. Dan ketiga, waktu hampir terbenam sehingga benar-benar terbenam. Itu hadisnya. Alhamdulillah sudah selesai untuk kitab jenazah. Untuk menguburkan takziah dan ziarah, insya Allah 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi, kita akan bahas ya. Nah selanjutnya untuk tadi barangkali ada yang menambahkan atau memberikan pertanyaan ya, sepanjang memang nanti kita bisa diskusikan, kami silakan terlebih dahulu. Ustaz, ini katanya kalau udah pakai X9 nggak sah manipulasi, harus pakai X9 nah Ustaz. S9. Apa ada 9? Apakah itu ada Iya. dalam hadisnya? Ya. Ini praktek, kemudian ada digulir dengan 9 kali itu ya. Iya. Boleh kita ini aja dulu. Yang lain silakan. Kadang kebiasaan itu bukan masalah ada dalil apa enggak, tapi prinsip dasar itu sudah dibacakan oleh Ustadz Yudi tadi di himpunan putusan tarjih, ya kan? Urut-urutannya dan sebagainya tadi, disiramnya itu sunnahnya seperti apa sudah. Tapi kadangkala kita ini punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun. Nah, apakah kalau kebiasaan itu tidak merupakan sebuah hal yang taruhlah penuh dengan khurafat, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang sudah ada dasar resminya dalam hadis. Nah, seperti tadi yang disampaikan Ibu atau dipraktekkan Pak Heri tadi, itu sebetulnya terkait 9 ya, 9 siraman apa itu sebetulnya sudah ada hadisnya tadi. Bilangan dasar. Ya, tapi mungkin kadang praktek di kita di masyarakat itu kan macam-macam. Seperti kemarin waktu di RDM itu terkait dengan posisi mayat setelah dia meninggal, itu posisi hadapnya itu ke kiblat. Itu aja ada perbedaan. Apakah kakinya menghadap ke arah kiblat, apakah kepalanya? Satu. Yang kedua,
apakah memang ketika setelah meninggal langsung posisinya diposisikan seperti posisi mau disolatkan? Nah, hal-hal itu sebetulnya itu dari semacam apa ya, penjelasan atau tafsir dari hadis yang sudah ada. Jadi kalau memang kebiasaan kita sudah meninggal, hadapkan posisi ke kiblat, itu berarti sama dengan orang yang sholat. Nah, jadi dia kakinya mana kiblat sini ya. Nah, berarti kaki sana. Tetapi ketika misalnya rumah kita itu sempit dan sebagainya, mohon maaf, sehingga ketika diposisikan itu menjadikan orang lalu lalang terhalang, itu semestinya ya diposisikan yang tidak menghalang, tidak menjadikan dia dilalu lalangi oleh orang yang lewat. Nah, jadi itu tidak ada ketentuan yang wajib harus seperti itu. Ya. Jadi ketika tadi ada air 9, bisa jadi itu untuk menyempurnakan, Pak. Ya, menyempurnakan, karena memang tadi dihitungnya mungkin 9 itu udah jadi patokan dasar ke 9. Nah, padahal 3, 5, 7 juga bisa kalau memang itu sudah bersih. Tapi kalau memang masih dirasa kurang, menurut pendapatmu, kata Nabi, artinya ketika memang wah ini kayaknya kurang, boleh ditambah. Nah, yang jelas yang terakhir, siraman terakhir itu adalah dicampur dengan kapur barus, ya meskipun cuma sedikit. Itu dalam hadisnya. Kemudian untuk mengenai prakteknya itu termasuk mengkafani. Kalau kainnya itu bisa ya, kalau itu namanya Kain panjang gimana? iya. Boleh ya. Insya Allah mudah-mudahan 2 minggu lagi ya kita yakin ketemu. Barangkali ada yang lain? Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya 2 pekan lagi. Ya, mudah-mudahan kajian majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan keberkahan, limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan yang paripurna, ya. Kesehatan yang dapat kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mohon maaf, bukan berarti saya lebih mengerti, lebih paham daripada Bapak Ibu sekalian, tapi hakikatnya kita sama-sama belajar. Saya hanya membacakan putusan tarjih, selebihnya kita dalami bersama, kita diskusikan. Kalaupun dari Bapak Ibu ada pendapat yang lain, silakan terbuka. Jadi di sini semuanya bebas untuk berbicara. Ya, bebas memberikan masukan dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan yang mohon ampun kepada Allah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.